Terlalu, oke. Untuk sekarang kita lihat lagi ini dia, 3 hero dari masing-masing tim yang sudah dihilangkan. Wah, tapi ya, dari 3 band yang dihadirkan Aura Fire, itu targetnya adalah Audi. Gila Franco 2 yang untuk ditutup. Audi, Edit dan juga Franco, 1 Swallow. Jadi benar-benar hero powernya yang dimatiin dan untuk sekarang Pakito. Kontes pick terhadap Pakitonya malah diambil sama Rebellion Zion. Oke, setelah tadi nongol di Keys to Victory ya, kontes terhadap Pakito. Iya. Tapi sekarang Pakitonya berhasil menjadi milik dari Cars yang kita tahu dengan Pakito Cars luar biasa permainannya. Oke, Fredrin udah di ban. Sekarang yang terbuka adalah Valentina dan juga Terisla. Kebetulan kalau kita melihat Cho dan juga Kadita, ini adalah 2 hero yang memang sangat mengganggu sekali. Ya. Dan kalau ada di game, ini jatuhnya bukan hero power dari Aura Fire, tapi memang lebih kepada gameplay Rebellion Zion yang heistnya nggak mau di-invade dengan kehadiran dari Cho dan juga Kadita. Jadi mereka nge-ban Cho dan juga Kadita bukan berupa hero power, namun mematikan gameplay yang bisa dive in. Tapi Bruno sepertinya masih akan jadi prioritas Wah. di minggu yang ke-6 kali ini. Bruno dan juga Terisla bahkan. Terisla, ini aku suka banget sih pick pertama dari Aura ya. Karena sebenarnya di Rebellion mereka ngambil Pakito ini juga sebagai deny pick. Untuk biar nggak jatuh Pakitonya ke tangan Aran. Oke, karena udah ada satu Pakito yang benar-benar powerful banget di XP lane. Pertanyaanku selanjutnya adalah Rebellion Zion, apakah mereka akan langsung membawakan Novaria di mid lane atau bahkan Roamer sekalipun. Jadi, magic damage-nya udah di save dari awal, baru munculin hero Vincent. 1 hero badan, 1 hero damage. Dan bahkan kita tahu sendiri, Novaria di tangan Auditisi pakai Dire Hit. Jadi untuk bermain front to back, tentu dengan Astra Recall bisa banget dimainkan. Baxia menjadi satu pilihan melakukan rotasi cepat. Mungkin inilah salah satu cara mereka ya agar bisa mendobrak barisan belakang. Tapi sepertinya untuk kali ini Swallow akan kembali ke kodratnya. Atau Heist Amor yang bakal membawakan Valentina Gold Lane. Lah bisa jadi Bisa Pak. jadi, apalagi kalau misalkan tiba-tiba dari Aura Fire membawakan hero yang cocok dengan logo mereka, Valir. Baxia udah muncul. Kita sempat melihat mungkin beberapa belakangan ini, Baxia benar-benar tercounter dengan kehadiran dari Valir. Dan dengan dorongan dari Searing Torrent itulah, Baxia tidak bisa bertahan hidup di tengah-tengah team fight yang ada api-apinya. Tapi Novaria, entah untuk Hai, entah untuk Facehugger, yang penting ini adalah flexible pick karena dia ambil di pick yang ketiga. Tapi aku suka sih pick dari Novaria ini. Di deny ya. Di deny juga sebenarnya biar Rebellion nggak bisa mendapatkan Novarianya. Tapi ngelihat Baxi yang diamankan sama Rebellion, ini memang sebenarnya jadi mungkin bisa dibilang jadi hal yang harusnya bisa jadi surprise di akhir. Tapi mereka munculkan sekarang, Be. Iya, karena kalau yang aku lihat ya dari awal mungkin udah muncul Baxia duluan, ini jatuhnya pasti bakal hero-hero yang agak sedikit berjarak. Iya makanya. Bisa jadi Novarianya bakal jadi Roamer. Dan bahkan Parsha masih ada. yes. Dan Iya kan? Aura mereka bisa prevent itu dengan ngebawa satu hero yang bisa nahan hero-hero defense seperti Baxi ini. Wah, aku setuju Entah sih. itu mungkin Valir atau entah itu mungkin nanti akan ada Lilia. Novaria Valir sih. Kebayang gak sih bagaimana teritorial yang sulit bagi Baxia? Yang satu ada Meteor, yang satu ada Burst Fireball juga, Searing Torrent, terlalu banyak stoppernya untuk Baxia. Iya. Tapi terlalu berfokus sama Baxi juga nggak bagus. Ya. Karena gimana pun mereka harus tahu sisi dari sampingnya Rebellion ini juga kuat dengan Pakito. Apalagi kalau kita berbicara Valentina ya. Valentina bisa langsung dive in ke belakang juga loh. Bruno dan juga Novaria nggak bakal punya tempat yang aman. Kalau seandainya dash atau bahkan battle spell seperti flickernya sudah digunakan. Oke. Berarti sekarang adalah hero-hero marksman yang bakal ditutup. Iritel bisa saja dibuang dan Haja. Gila ini nutup semua Oke. potensi dari mau bawa Joy kah? Auditisi. Hero-nya Hais juga masih kebuka semuanya loh. Ini benar-benar nggak ditutup. Kita tahu lah ada Cloud, ada Wow. Beatrix. Itu kan hero-heronya Hais juga ya. Tapi sejauh ini juga masih diamankan. Ini pun masih bisa nabrak belakang apabila Hais yang menggunakan hero tersebut. Jadi pertanyaan lagi nih. Apalagi sebenarnya sisi belakangnya juga nggak punya escape mechanism yang banyak. Ya ini kayaknya ada maksud sih dari band Franco dan Kaja. Hero apa yang bakal dibawakan sama Fun? Itu pertanyaanku malah. kah? Assassin yang mungkin mobilitasnya tinggi. Iya, 2 suppress Joy kan. Aku berpikir malah menuju ke arah Martis sih. Martis. Martis kan bakal keganggu banget tuh sama efek suppress. Oke. Dia nggak bisa skill 2, nggak bisa mortal coil. Dan dengan hal tersebut Martis lah, Martis di band ternyata. Mereka notice. Coach Chico sadar betul bahwa Fun karena udah nggak ada Fredrin, dia Iya. masih mau amanin satu hero yang punya imun untuk Retribution. Tapi ingat masih ada Lancelot sih sebenarnya. Lancelot, Akai, Kalau Guinevere. memang
Yes, dan kalau misalnya memang dari Van akan bawa Lancelot, berarti kalau memang Hai akan ngebawa Novaria, setidaknya midnya harus ada yang punya burst damage nggak sih, Be? Kalau misalkan mau ambil burst damage, aku lebih setuju Varsha sih di sini. Varsha ya? Iya. Jadi ambil Varsha-nya dulu, simpen hero-nya untuk Van, sehingga Basya-nya nanti bisa dikendalikan ketika memang dia bermain terlalu dive in, karena kan terlalu banyak hero slow effect-nya. Tapi Guinevere, baru kita mention salah satunya tadi, ketika kita berbicara immune effect, apalagi pas lawan Basya ya, untuk menjadi alternatif dari Martis. Ada Akai, ada Guinevere, dan sisanya Barats mungkin. Yang jarang terlihat tapi kan kita tahu kan, Barats immune effect ketika dia melakukan Detona's Welcome, tapi Angela Irritel. Oke. Cukup menarik. Tapi kalau misalnya posisi Novaria ini di mid juga menurut aku not bad sih, Be. Pengen tinggal bawain satu roamer yang cukup tanky di area depan. Arlott Bisa jadi pilihan. Iya, Arlott buat high. Atau kalau nggak mau Arlott ya, aku mikirnya apapun hero-hero yang bisa melakukan inisiasi kecuali Grok, Cimomo. Chow oke. Chow di ban, Chownya di ban. Iya kan, tapi masalahnya adalah kalau Grok ini bakal di-copy sama Valentina. Selain Grok pokoknya hero inisiasi. Mau itu Atlas, mau itu hero yang bahkan healer sekalipun aku setuju. Tapi entah kenapa, aku berpikir pokoknya hero yang kayak Varsha itu enak banget di game ini. Iya. 3 magical ada di area mid ya. Guinevere-nya bisa di-build jadi hybrid. Iya. Bisa jadi tank juga. Betul. Oke. Semakin seru lagi, semakin unik lagi dari pick karena Vincent sebelumnya sudah sempat menggunakan Guinevere untuk menjadi jungler. Iya. Beberapa season yang lalu kalau nggak salah season 9 terakhir digunakan untuk Guinevere-nya. Sekarang baru nongol kembali. Wah. Dan kalau kita berbicara Guinevere di jungle, dia bakal punya keuntungan ketika kalau misalkan stack 3 dari jungler lawannya Guinevere, itu tinggal diangkat langsung pakai Flare Draco Ayam. Dan itu bakal menjadi titik matinya dari para jungler. Karena ketika di knock up airborne, mereka nggak akan bisa ngelakuin retribution. Yap, sesaat lagi kita akan lihat juga nih. Bagaimana sedikit info tentang set talent emblem mereka ataupun spell yang udah mereka bawa. Dan ini ada deretan dari hero-heronya pula. Wow, tentunya dengan ngebawa satu Purify di tangan Heist Armor akan membawa dia tentunya akan bisa survive dari efek sisi yang dimiliki oleh Aura Fire. Sementara Kabuki dengan flicker, 4 flicker di tangan Aura Fire. Wow, 4 flicker. Jadi langsung saja ini dia match yang kedua kita di game yang pertama. Rebels, Aura Flames pada suaranya. Game pertama, Rebellion versus Aura Fire. Ya, apalagi kalau kita berbicara soal early game, yang tentunya Rebellion Zion pegang kendalinya. Ingat, ini Basya dan juga Angela. Jadi sangat kejam untuk early invade-nya. Kecuali kalau auditisinya benar-benar terkena poking damage dari early game. Oke, tapi sepertinya poke damage-nya udah mulai berjalan dari Rebellion. Dibalaskan. Meskipun posisi dari auditisi tadi juga tidak aman-aman juga ya. Iya, dan Vincent mau nggak mau dipaksa untuk mundur dari awal game dan bahkan menggunakan retribution-nya secara paksa karena mau tidak mau daripada nantinya dia harus kehilangan banyak waktu di arah Tremor. Dan kalau kita melihat dari emblemnya tentu bakal lebih berfokus sama beberapa tenacity dan juga agility. Karena ini kayaknya bakal mainin slow effect juga nih dari Aura Fire. Sehingga 3 agility adalah jawaban dari Rebellion Zion. Yap, sejauh ini Aran sepertinya masih memenangkan dari rotasi. Oh, Swallow. Oke, tapi Swallow mengganggu orange buff-nya berhasil diambil. Dan Heist Armor di atas bersama dengan Audi mengganggu pergerakan Bruno. Wah, ini mematikan gerakan dari Kabuki adalah jawaban sepertinya agar Heist Armor-nya bisa mendapatkan farming yang lebih safe. Dan Hai tentunya dengan burst damage yang akan dia mainkan semenjak early game, dia mau coba untuk memberikan pressure secepat mungkin, sedini mungkin, agar Heist Armor-nya tidak mendapatkan power spike ke arah Hasklaw. Iya. Tapi kalau kita ngelihat pergerakan dari Aran yang mungkin juga tidak akan sebebas biasanya ya. Karena bisa ngelihat pressure-nya juga dibawakan dari Rebellion Zion rotasi ke area bawah. Jadi mereka benar-benar mau fokusin untuk bisa dapetin objektif tertentu tanpa ada gangguan dari Aran nanti. Buset, Dakar sudah sampai situ tapi Aran sedikit lagi Beatrice. Ada Audi pula tepat berada di belakangnya. Masih punya flicker, masih berhasil selamat tapi kehilangan cukup banyak waktu. Dan Audi terus-terusan memberikan gangguan. Purple buff kali ini masih menjadi milik dari Van tapi tidak untuk turtle-nya. Angela yang bawa breast might ya, lihat tuh. Ya mau bagaimanapun dia bakal nambahin heal 2 kali. Ya. Karena dia juga punya low wave dan bahkan facehugger dipukul mundur sampai tidak mendapatkan level yang keempat. Buset, dah ketabrak lainnya mau pergi ke arah mana? Hai, satu hit terakhir.
Hanya pun berhasil langsung dilakukan di convert menjadi first blood untuk Rebellion. Ya, Ya, first blood yang begitu manis tentunya bagi Audisi juga dan memperkuat bagaimana lini depan dari Rebellion Zion ketika Bastianya benar-benar pegang kendali early game. Karena early game adalah kunci dari Rebellion Zion dan lagi-lagi sepertinya. Woi, 3 melawan 3 kali ini. Hey, English caster, hey, gitu ya. berbeda suara ya kita ya. Manggilnya begitu. Gak apa-apa, kayak deket aja dulu. Kayak dekat Aduh, tapi kali ini Aura Fire mereka sepertinya dengan early pressure yang dibawakan juga sebenarnya di tangan dari Facehugger dan juga Hai, ini nggak mau dikasih space-nya dari Rebellion Zion sendiri. Sementara, wah tuh ini dah. Retribution. Hei, Swallow. Mau pergi ke arah mana? Akan ada 2 Penetrate berada di area yang sangat-sangat dekat. Ya bahkan kalau kita lihat tadi ya posisinya dari Van, dia juga sampai menggunakan Retribution dan itu mau all in loh. All in kepada Swallow yang dari awal memang sangat mendominasi dan sempat melakukan invade ke arah jungle-nya Aura Fire. Ini dua-duanya masing-masing tim mereka sama-sama nggak mau ngasih space yang terlalu besar biar nggak ada efek snowballing. Iya. Dan bahkan itu terlihat dari rotasi mid dan juga mid laner-nya supaya pressure landing-nya ini berjalan terus. Tapi Waduh. Kabuki Hampir saja, andai tidak ada flicker akan terjadi kecelakaan tadi di area tersebut. Ya tapi hilang. Vincent kayaknya harus build up secepat mungkin menuju ke arah Blade Armor agar nantinya critical damage dari Kabuki, dari Mechanics-nya gak bakal sesakit itu. Iya. Apalagi kalau kita berbicara early game, ya Aura Fire belum punya power banyak, kecuali mungkin dari Van-nya itu sendiri, tapi Van juga perlu mengkonekkan bagaimana special migration dia, karena itu terlalu sulit dikonekin ke arah teman-teman dari Rebellion Zion yang escape tools-nya terlalu banyak. Oke, tapi sementara dengan turtle yang berhasil didapatkan sama Rebellion Zion, turtle pertama tadi, Aura mereka nggak boleh sampai kehilangan turtle kedua kali ini. Waduh, tempatnya berbeda. Coba lihat, udah ada lagi satu serangan di mana Aran untuk kedua kalinya. Di area Turtle, nggak bakal ada kehadiran dari Aran. Tapi sekarang, Turtle-nya menjadi milik dari Rebellion kembali. Tapi dengan tadi special migration, walaupun berhasil untuk bisa mengeluarkan lagi Violent Requiem. Hanya saja sekarang Van-nya langsung menghilang. Garcia bergabung. Satu hit terakhir dan Aran terrified di area tersebut. Dengan tidak adanya Aran di area turtle ini jadi problem sebenarnya untuk Aura Fire karena mereka jadi nggak bisa ngelakuin kontes dengan mudah. Ya Karena mereka nggak ada benar-benar minim banget dari segi durability dan tidak ada hero depan juga Cimomo. Yes, dan gak ada yang ngusir juga pemain-pemain dari Rebellion, terutama dari damage dealer-nya loh. Iya. Wah, ini 2 kali ya. Dua kali Terlihat loh. 2 kali Aran tidak bisa join ke dalam sebuah pertempuran di area dari objektif Iya Turtle. benar-benar mau di all in, di poke damage abis-abisan karena Rebellion Zion tahu kalau seandainya Aran ada dalam team fight. Yang tidak bebas adalah Vincent. Ingat di sini Rebellion Zion bawanya Angela bukan Digi. Jadi nggak ada antisisi terhadap penalty zone yang begitu powerful dengan area of effect-nya. Ya, sementara kali ini Kabuki yang mungkin juga sejauh ini dia posisinya masih cukup aman. Jadi belum ada rotasi dari Rebellion Gen mungkin yang berfokus ke arah god lane-nya. Yep. Sementara memang dari Highest Armor pun masih bisa ditinggal sendiri, masih cukup mandiri. Ya tapi menurutku yang harus cepat mungkin menjauhkan gap level adalah Vincent. Karena apa? Karena Van dari awal nggak dapetin early yang bener-bener manis. Dia benar-benar tertekan dari awal game sehingga ini membuat pergerakan dari Aura Fire tidak bisa maksimal untuk kontes di Iya. area objektif. Bahkan dari early aja Suelo udah ngasih pressure dengan ngambil ke arah orange buff. Wah itu udah rugi banget tuh. Itu udah rugi banget buat Van sendiri. Yap, sementara sekarang di bagian bawah setelah adanya sebuah tabrakan yang terjadi. Tapi mereka semua langsung maju lagi ke bagian depan. Samurnya berhasil langsung dihilangkan di mana 4 player yang memiliki Rebellion Gen walaupun semuanya belum berkumpul di area tersebut. Tapi Vincent menjadi korban tendangan terus-terusan dan Van masih ingin lebih kah, masih ingin maju kah, tapi di bagian bawah. Satu tertariknya kemungkinan akan rubuh. Waduh, Van udah jadi Blade Armor ternyata. Walaupun dalam tekanan, Aura Fire ternyata masih memprioritaskan untuk menekan ke arah Highest Armor. Dan sekarang, karena Highest Armor sudah punya Berserker's Fury dan bahkan udah di counter langsung sama Van-nya. Ya. Dengan menggunakan Blade Armor, ini kayaknya jadi early yang sedikit kebalik nih Cimomo. Karena early tadi kita lihat ya, Rebellion Zion pegang banget kendalinya. Tapi buat sekarang, gara-gara satu tetes Feather Airstrike Facehugger yang on point menuju ke arah Highest Armor, apalagi Highest Armornya nggak bawa flicker. Udah pasti bakal kena target dan itu yang bakal menjadi malapetaka nantinya di mid game. Karena ketika nggak ada escape, Kabuki bakal free banget dengan jarak yang begitu jauh. Padahal belum lama aku bahas, gak ada rotasi yang terlalu agresif ke arah god laner-nya. Dan Setuju. ternyata dilakukan oleh Aura Fire dan itu ngebuat snowballing dan mungkin efek terrified. Oke, Swallow harus mengamankan diri terlebih dahulu. Satu hit terakhir. Dan Aran berhasil masuk penalty zone, flicker menghancurkan. Tapi Highest Armor belum bisa menghantarkan damage yang cukup ataupun dengan positioning yang jauh lebih nyaman. Karena dikunci habis-habisan.
Itu penalty zone yang tidak akan memberikan kesempatan buat Swelo ya. Lo mau pulang? Oke. Oke. Ya, tapi Tak kalau misalkan penalti. ya, tapi kalau misalkan kita sempat melihat tadi pergerakan dari Aran apalagi dengan flickernya penalty zone, kita juga harus melihat bagaimana Cars dengan positioning di area top lane yang bebas banget dan untungnya ada body block yang begitu canggih dari Vincent Itu- menutupi Auditizi. Itu kalau bukan tank jungler yang dia bawa, mungkin beda cerita, Be. Bonyok berdua kayak di depan. Bonyok Iya. berdua boleh, tapi Vincent belum lagi mau menabrakkan ke arah siapapun. Van sudah semakin pede walaupun tertinggal satu level, tapi setidaknya Van sekarang masih pede banget loh untuk memimpin berada di depan, mencoba untuk bisa membuka lagi map ataupun mendorong ke arah beberapa player. Ya gimana dia nggak pede, dia punya Blade Armor Lung. Ya. Sekarang masalah utamanya Haze Armor punya critical damage, tapi kepotong. Dan bahkan bisa dibalikin damage-nya mau nggak mau. Haze Armor butuh lebih dari sekedar satu Berserker's Fury. Dia butuh lagi mungkin Malefic Roar, dia butuh juga Huskclaw untuk bisa adu damage dengan Kabuki. Kabukinya dari tadi 102. Dan bahkan dia benar-benar nempelin Cars agar Carsnya tidak bisa menjalankan laning jauhnya. Sehingga Rebellion Sion dari yang unggul 2000 sekarang pelan-pelan ke comeback 1700 dan hanya ada gap 300 gold saja antar dua tim ini. Dan itu ngebuat Cars sekarang mau nggak mau dia bakal coba bawain metode split push yang ngasih distraction biar pemain-pemain dari Aura Fire ini kehilangan atau mungkin pincang dari satu laningnya. Ya, dan Aran pun sudah berhasil untuk bisa join ke dalam sebuah pertempuran ya. Atau apapun itu nanti akan dia lakukan, tapi setidaknya sekarang Aran sudah standby bersama dengan rekan-rekannya. Tidak ada poke damage yang memang benar-benar berarti yang masuk ke dalam tubuh dari Aran. Dan sekarang Wings by Wing, Facehugger harus pergi karena yang berbeda. Sudah mulai berubah lagi. Tapi tadi barusan ada Astraliko yang mencoba untuk bisa membuka di mana saja pergerakan pemain dari Aura Fire. Dan sekarang Lordnya akan menjadi milik siapa? Tapi Aran yang berhasil dihancurkan, Van yang berhasil dilejapkan. Hanya saja Lordnya menjadi milik dari Aura Fire. Dan hanya ada Facehugger sendirian. Akankah terwipe out? Dan benar, terwipe out tapi tidak untuk Lordnya. Tapi tim fight-nya jadi kalah. Iya, karena satu target yang benar-benar mungkin miss dari teman-teman Aura Fire ketika Kabukinya kebuka posisinya. Flicker sampai ia gunakan dan bahkan tidak ada cover bagi Kabuki sehingga itu membuat teman-teman dari Aura Fire walaupun mendapatkan Lord overcommit untuk objektif. Sepertinya bukan jawaban yang tepat karena lihat Rebellion Sion langsung unggul 3000 gold. Buset. Dan Rebellion Zion mereka udah tahu semua inisiasi itu akan muncul dari Aran terlebih dahulu. Dengan flicker dan juga penalty zone. Dan Swelo nge-copy hal tersebut. Jadi ketika Arannya masuk mereka bakal nge-counter setup yang dilakukan sama Aura Fire. Ya, dan mau nggak mau memang harus ada target dari Aura Fire. Entah menuju ke arah Swallow atau bahkan menuju ke arah Cars. Karena dua-duanya ini bisa langsung engage ke arah Kabuki. Ketika Kabuki benar-benar terbuka dalam posisi dia nggak punya cover, dia nggak bakal bisa berbuat banyak. Yeah. Worldy memang bisa sedikit melakukan knockback. Tapi tidak memberikan damage yang begitu signifikan atau bahkan begitu instan. Apalagi ketika kita berbicara Cars. Yang sekarang Carsnya juga punya Dominance Ice dan juga Oracle. Jadi untuk urusan durability, sekalipun Kabuki memiliki critical damage yang tinggi, Cars bakal menjawab hal tersebut dengan spell Vem yang sangat-sangat cepat. Bisa dia convert dari damage burst-nya. Kabuki High udah Summer- won ya. Iya udah won tapi High Summer sekarang udah punya Malefic Roar. Iya, makanya udah ada jawaban terhadap Van dengan Blade Armor-nya. Sehingga membuat objektif yang di-convert dari Aura Fire dari Lord yang pertama jadi sia-sia. Wow. Dan sekarang gimana caranya Rebellion Zion yang udah mulai kelihatan setup counter team fight-nya ini berjalan dengan ada follow up dari High Armor, itu harus dilakukan hal yang Iya. sama juga dari Aura Fire. Berarti Ini targetnya harus ada dua berarti dari Ada Aura dua Fire. Ares belt loh Prof. Iya. Akan menjadi apa itu nanti? Immortality mungkin? Immortality Guardian kan? Helmet? Let's see akan mengarah kemana. Dua Ares belt tersebut akan dijadikan apa? Tapi sekarang cukup mereda kembali tempo permainan. Dan lihat efek dari satu Lord yang benar-benar diamankan oleh Aura Fire dengan cara overcommit. Langsung Players Gold by UBS Gold-nya melambung jauh banget. Bahkan Swallow di atas dari Van. Jadi- Dan ini membuat jatuhnya Aura Fire benar-benar rugi banget di Lord yang pertama tadi. Jadi sia-sia be Lordnya. Iya. Karena ya balik lagi overcommit memang sangat-sangat beresiko tinggi. Apalagi kalau misalkan trade-nya nggak sebanding. Iya, dan sekarang posisi dari Aran kalau dia mau coba untuk ngebuka satu inisiasi lagi pakai penalty zone, ini follow up-nya harus saling berdekatan antara Facehugger dan juga Kabuki. Bahkan harus koneksi antara Facehugger dan juga Arannya. Karena kalau misalkan nanti tiba-tiba Arannya jump in, penalty zone-nya connect tapi nggak ada follow up yang cukup. Apalagi terutama kan kita tahu Federal Airstrike ketika berdempetan di penalty zone itu bakal bener-bener instan banget damage-nya. Mungkin aku bisa bilang harus connecting kali ya combo ultimate-nya. Setuju, atau
mereka bakal ubah konsep permainannya. Jadi Aura Fire mainnya punish Cars-nya dulu. Jadi walaupun mereka harus kehilangan dari segi Lord, mereka nggak kalah dari segi laningnya. Iya. Ini Cars benar-benar gak ada yang megangin juga. Sulit banget lo nangkapnya Cimomo. Atau bahkan kita harus bilang, Cars mengcopy permainan dari Aran. Dia bermain dengan lane jauh, dia bermain dengan minion, sehingga lane dari Aura Fire nggak ada yang aman. Tapi masalahnya tipikal permainan dari Cars ini adalah potong memotong juga. Iya sama. Jadi posisi dari Facehugger ini juga nggak aman-aman juga sih. Dan Oke. masalahnya, Ini dia terlalu maju ke Vincent karena tadi barusan bisa saja terkeluar dengan ada satu special migration, tapi ternyata penalty zone pun membuat satu player dari Aura Fire lenyap dan itu adalah Fan. Dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Rebellion. wow, Rebellion Zion mereka tahu posisi dari Kabuki yang tadi terdistract dengan ada split push yang dilakukan sama Cars itu jadi tim fight 4 lawan 5. Iya. Dan mereka tahu kapan harus all in, apalagi sebelum Lordnya muncul. Mereka tahu persis Aura Fire bakal ngelakuin apa. Makanya mereka makan hero-nya dulu. Mereka nggak buru-buru untuk langsung engage. Entah itu ke arah Kabuki atau bahkan Facehugger, tapi mereka makan Fan-nya. Memegang retribution-nya karena mereka juga tahu harusnya bahwa Fan sangat kuat untuk di area Lord, apalagi dengan Wild Requiem-nya. Dan aku sekarang jadi mikir, kalau misalnya Aran ngebuka penalty zone untuk setup counter dan atau mungkin untuk inisiasi, itu jadi serba salah, Be. Iya, karena belakangnya bakal di-engage duluan kan. Benar, benar. Oke, ada sebuah tabrakan lagi tercipta tapi Vincent masih sempat untuk bisa kabur dari tersebut. Lord berada di bagian bawah, mereka siap untuk bisa menabrak lagi defensif yang dimiliki oleh Aura Fire. Masalahnya Wah, ini- Lordnya nih udah mulai masuk, Be. Gak cuma ada Lord doang sih, ada Angela. Jadi ada hero healer Iya. yang memperlama team fight dari teman-teman Rebellion Zion. Iya. Dan ini makin membuat Aura Fire galau harusnya karena mereka sulit harus bermain front Oke. to back atau langsung menuju ke belakang. Arannya tertangkap loh, Arannya pun berhasil langsung dilakukan. Tapi Hai Samor bersama dengan Angela mereka bekerja sama. Siap untuk mengantarkan damage, siap untuk masuk ke dalam area defensif. Tapi di bagian atas, satu best turret pun berhasil dihancurkan oleh Cars. Wow, itu salah satu distraction yang sempurna juga dari Cars karena distraction yang berjalan cukup lama semenjak dari Lord pertama sekarang snowballing effect untuk Rebellion Zion. Yap, di bagian tengah mereka siap untuk lagi menghancurkan area defense yang dimiliki oleh Aura Gila. Fire. Dan Facehugger berhasil langsung dilakukan walaupun ada special migration dan juga satu Fire Requiem. Tapi itu pun tidak memberikan impact apapun terhadap pemain dari Aura Fire. Di mana masih ada beberapa web minion lagi yang masih bisa menahan pergerakan Rebellion Zion. Tapi barusan coba lihat penalti yang Hello? dikeluarkan oleh Aran. Gak beri impact apapun dan game pecah dipilih Rebellion Zion. Wow, tidak